Aku menghabiskan jutaan rupiah untuk pernikahan ini, bukan demi cinta, melainkan untuk menciptakan panggung sempurna di mana aku akan menjatuhkan calon suamiku dan seluruh keluarganya karena pengkhianatan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Ini bukan pernikahan biasa. Ini adalah panggung sandiwara terbesar yang pernah aku gelar dalam hidupku. Aku berdiri di tengah rooftop tertinggi di Jakarta, mengenakan gaun putih yang harganya setara dengan biaya operasional bulanan tim marketingku. Di sekelilingku, menara-menara pencakar langit ibu kota menjulang, seolah ikut menyaksikan drama yang sebentar lagi akan meletus. Udara malam yang sejuk dari ketinggian ini seharusnya menenangkan, tetapi justru membuat hatiku berdebar lebih kencang, bukan karena haru, melainkan karena adrenalin yang siap meledak. Aku tahu betul, ini adalah malam terakhirku memainkan peran sebagai pengantin yang bodoh dan naif. Aku menatap pantulan diriku di jendela kaca, melihat seorang wanita yang baru berusia 28 tahun namun sudah memimpin sebuah startup teknologi finansial raksasa. Orang-orang bilang aku adalah definisi kesuksesan modern, cerdas, ambisius, dan, tentu saja, kaya. Mereka yang hadir malam ini adalah para banker, investor, dan petinggi perusahaan yang keputusannya bisa menggerakkan pasar modal. Mereka datang bukan hanya untukku, tetapi untuk melihat Reza, pria yang mereka yakini akan menjadi pasangan ideal bagiku. Aku tersenyum tipis pada pantulanku, menyentuh kalung yang tersembunyi di balik kain gaun, tempat perekam suara kecil itu bersemayam, siap merekam setiap detak kebenaran. Pesta ini sengaja kuatur sedemikian rupa agar tampak seperti simbol penyatuan dua dinasti ambisius. Semua dekorasi, mulai dari bunga langka yang didatangkan langsung hingga sistem pencahayaan pintar yang dikendalikan melalui aplikasi, harus sempurna. Tujuanku bukan untuk pamer, melainkan untuk meningkatkan taruhan setinggi mungkin. Semakin mewah dan sakral acara ini, semakin memalukan dan fatal konsekuensi yang akan diterima oleh siapapun yang berani mengotorinya. Aku memegang buket bunga mawar putih, merasakan duri-duri kecil menusuk telapak tanganku, sebuah pengingat bahwa keindahan selalu datang bersama rasa sakit. Aku melihat Reza melangkah mendekat dari sudut mataku, dan seperti biasa, senyumnya seakan mampu menghangatkan seluruh ruangan. Ia memang tampan, itu tidak bisa dimungkiri. Postur tubuhnya yang atletis dan jas tuxedo yang pas menjadikannya figur menantu idaman bagi ayahnya, Pak Haris. Reza selalu tahu cara berinteraksi, bagaimana melempar pujian, bagaimana memberikan tatapan penuh kekaguman yang membuat semua orang, termasuk aku sendiri, pernah percaya bahwa cintanya tulus. Jika cinta bisa diukur dengan kemampuannya berakting, Reza pasti sudah memenangkan piala Oscar berkali-kali. Namun, aku sudah lama tahu bahwa tatapan penuh kagum itu sebenarnya tertuju pada laporan keuanganku, bukan pada wajahku. Keraguan pertama muncul bukan dari kata-kata, melainkan dari cara Reza mendesakku untuk menandatangani perjanjian pranikah yang aneh, seolah-olah ia sudah menghitung untung rugi dari perpisahan kami bahkan sebelum kami bersatu. Aku ingat saat itu aku hanya tertawa dan mengatakan, "Reza, semua asetku sudah dikunci di badan hukum. Tidak ada yang bisa kau sentuh. Santai saja." Namun tawa itu kini terasa pahit. Reza bukannya santai. Ia justru mengubah rencananya. Ia tidak ingin uang tunai. Ia menginginkan perusahaanku seutuhnya. Dari kejauhan, aku melihat Burima, calon ibu mertuaku, sedang tertawa terbahak-bahak sambil memeluk salah seorang founder dari perusahaan saingan. Senyumnya lebar sekali, tetapi matanya, mata itu, tidak pernah bisa berbohong. Mata Burima selalu memancarkan aura kelaparan, seolah setiap orang di sekitarnya adalah dompet berjalan yang harus segera dikuras isinya. Ia terlihat begitu bangga mengenakan perhiasan yang kutahu persis dibeli dengan uang kartu kredit suplemenku, yang katanya untuk keperluan persiapan pernikahan darurat. Aku sempat berpikir, ya ampun, kartu kredit itu sudah kublokir 3 jam yang lalu. Selamat menikmati penolakan transaksi. Di samping Burima berdiri Siska, adik iparku,
yang sibuk membetulkan letak ponselnya di tengah kerumunan tamu penting. Siska ini adalah definisi sosialita tanpa modal. Sejak awal, kehadirannya di sisiku hanyalah untuk mendapatkan endorsement gratis dan numpang tenar di akun media sosialku yang memiliki jutaan pengikut. Ia selalu mengeluh tentang betapa sulitnya hidup sebagai orang biasa, di samping seorang CEO sepertiku. Padahal aku tahu ia menghabiskan waktu seminggu hanya untuk memilih filter foto yang paling bagus demi mengesankan betapa ia sangat mencintaiku sebagai calon kakak ipar. Aku bahkan sempat tertawa dalam hati saat melihat Siska mencoba mencuri perhatian Pak Haris, ayahku, dengan mengajaknya bicara tentang investasi mata uang kripto. Ayahku hanya menanggapi dengan anggukan sopan khas konglomerat tua yang sudah muak dengan hype murahan. Aku berpikir, "Nak, ayahku sudah membeli dan menjual seluruh rantai pasok kripto itu bahkan sebelum kau tahu apa itu blockchain. Usahamu sia-sia." Kehadiran mereka di sini bukanlah sebagai keluarga, melainkan sebagai penonton barisan depan yang haus akan kejayaan materi. Kedatangan Arkalah yang akhirnya membuat hatiku benar-benar tenang. Arka, CEO-ku yang juga sahabat terbaikku, berdiri di samping ayahku, Pak Haris. Ia tidak mengenakan tuxedo pengiring pengantin, melainkan setelan jas kantor yang rapi, yang entah mengapa, terasa lebih meyakinkan daripada kostum pangeran yang dikenakan Reza. Matanya yang tajam sempat bertemu pandang denganku. Ia memberiku anggukan singkat dan tak kentara, sebuah kode rahasia yang berarti, semua sudah siap. Perangkap sudah terpasang. Tenang saja. Ayahku, Pak Haris, terlihat sangat bahagia, dan rasa nyeri di hatiku semakin menjadi-jadi. Beliau membesarkanku seorang diri dan selalu mempercayai semua pilihanku, termasuk pria yang akan kujadikan suami. Beliau yakin Reza adalah pria baik-baik. Melihat senyum tulus itu, aku tahu aku harus mengakhiri sandiwara ini dengan cepat, sebelum fitnah keji keluarga Reza benar-benar melukai kehormatan ayahku. Aku harus menyelamatkan kehormatan kami, bahkan jika itu berarti menghancurkan hari paling bahagia, atau paling mahal, dalam hidupku. Pembawa acara mengumumkan bahwa kini tiba waktunya untuk toast, momen di mana aku dan Reza akan menyampaikan janji dan harapan kami kepada para tamu. Reza meraih tanganku, tangannya hangat, sehangat janji-janji palsu yang sering ia bisikan padaku di malam hari. Kami berjalan bersama menuju panggung kecil yang dipenuhi gelas kristal. Lampu sorot diarahkan ke kami, membuat kami tampak seperti pasangan paling berbahagia di dunia. Aku tahu, ini adalah detik-detik terakhir sandiwara ini sebelum tirai besi di belakang panggung ditarik. Reza mulai berbicara, melontarkan kalimat-kalimat manis tentang masa depan, cinta sejati, dan betapa beruntungnya ia memilikiku. Suaranya halus, sangat meyakinkan. Aku memperhatikan para investor penting di barisan depan mengangguk-angguk setuju. Rencana keluarga Reza untuk memeras hartaku pada momen sakral ini bukanlah ide spontan, tetapi strategi yang matang. Mereka memilih momen toast karena tahu mood para tamu sudah mabuk sampanye dan sulit bereaksi cepat. Dan juga karena timing ini akan menjadi berita utama di pagi hari. Ketika Reza mengakhiri pidatonya dengan ciuman singkat di keningku, tepuk tangan riuh terdengar. Dia kemudian menyerahkan mikrofon kepadaku. Inilah giliranku. Aku merasakan getaran kecil dari perekam suara di dadaku, memberiku keberanian. Aku menatap semua tamu, wajah-wajah penuh ekspektasi, berharap mendengar kisah cinta yang indah dari CEO tercinta mereka. Aku membuka mulut, tetapi sebelum sempat mengeluarkan sepatah kata pun, Bu Rima tiba-tiba muncul di samping kami. Bu Rima melangkah maju dengan gerakan yang dramatis, seolah hendak memberikan pelukan terakhir yang tulus, tetapi aku merasakan hawa dingin di punggungku. Ia memelukku erat, terlalu erat, dan mendekatkan bibirnya ke telingaku, seolah ia adalah ratu ular yang siap menyuntikkan bisa paling mematikan di puncak menara ini. Bau parfumnya yang berlebihan menyesakkan napas, tetapi suaranya yang ia bisikan terdalam, sangat rendah, dan penuh ancaman, lebih mengerikan daripada bisikan iblis. "Anya sayang, dengarkan baik-baik," bisik Bu Rima. Cengkeramannya pada bahuku menguat hingga terasa sakit, tetapi aku mempertahankan senyumku. "Malam ini juga, kau transfer 51% saham mayoritas perusahaanmu ke rekening Reza. Besok pagi, kami butuh kendali penuh. Kami tidak mau uang receh.
Kami mau perusahaanmu seutuhnya. Kalimatnya bukan permintaan, melainkan perintah yang final dan mutlak. Aku merasakan jantungku berhenti sejenak. Ya, inilah dia. Bukan rumah mewah, melainkan startup yang kubangun dengan keringat dan darah selama 5 tahun. Itu lebih mahal, lebih berharga, dan jauh lebih keji. Bu Rima melihatku terdiam, dan ia menyimpulkan bahwa aku ketakutan. Ia tersenyum menang, lalu melanjutkan bisikannya. Suaranya kini semakin dingin menusuk. Jika tidak, malam ini juga aku akan berteriak di depan semua investor sampahmu ini, bahwa kau telah memalsukan laporan keuangan selama 3 tahun. Aku akan tunjukkan semua bukti chat rekayasa yang dibuat Reza. Kau akan hancur, Fintech MU akan dilikuidasi, dan IPO MU akan mati bahkan sebelum fajar menyingsing. Pilihanku sederhana. Sayang, Reza dapat perusahaanmu, atau kau dapat penjara dan kehancuran korporasi. Napas Bu Rima terasa hangat di telingaku, tetapi kata-katanya sedingin es yang menembus tulang. Aku tahu Reza telah menyiapkan alibi dan bukti palsu yang bisa disalahgunakan untuk merusak citra perusahaan di mata publik dan regulator, terutama dengan posisiku yang sangat terekspos. Satu tuduhan serius tentang fraud keuangan pada malam pernikahan, di depan semua pemegang saham, sudah cukup untuk membuat nilai perusahaanku terjun bebas, bahkan sebelum aku sempat membela diri. Aku menatap lurus ke matanya saat ia melepaskan pelukannya, dan aku melihat kepuasan mutlak terpancar di sana. Ia yakin aku sudah kalah. Ia yakin aku akan memilih untuk menyerahkan perusahaanku demi menjaga kehormatan dan menghindari bencana korporasi. Namun, Bu Rima melupakan satu hal penting tentangku. Aku adalah seorang CEO yang selalu punya rencana cadangan, bahkan untuk pernikahanku sendiri. Saat Bu Rima berbalik dan hendak kembali ke tempat duduknya dengan wajah penuh kemenangan, aku melakukan satu gerakan kecil yang sangat penting. Tanganku yang memegang buket bunga merogoh saku tersembunyi di dalam gaun pengantin. Jempolku menekan tombol kecil pada kalung perekam suaraku, memastikan bahwa kalimat terakhir Bu Rima, terutama kata, memalsukan laporan keuangan, dan Reza dapat perusahaanmu, atau kau dapat penjara, telah direkam dengan kualitas terbaik. Aku berdiri di tengah panggung rooftop itu, membiarkan keheningan yang singkat menyelimuti para tamu yang sedang menunggu pidatoku. Angin malam di atas Jakarta terasa menyapu semua keraguanku. Wajahku kembali menampilkan senyum yang paling tenang dan mematikan. Mohon maaf, hadirin sekalian. Kataku melalui mikrofon, suaraku jernih dan lantang, memecah kebekuan. Aku menoleh ke arah Bu Rima yang baru saja duduk. Saya rasa, sebelum saya menyampaikan janji saya pada Reza, ada baiknya kita semua mendengarkan sepatah kata pengantar yang sangat istimewa. Kata-kata ini adalah ringkasan dari inti pernikahan yang sedang kita rayakan malam ini. Kata-kata ini datang langsung dari calon ibu mertua saya. Aku kemudian mengangkat tangan kananku, mengarahkan buket bunga itu ke mikrofon, dan dengan gerakan yang sangat terukur, aku menekan tombol putar pada perekam tersembunyi. Biarkan seluruh ibu kota malam ini tahu, bahwa ini bukanlah pernikahan, melainkan sebuah medan perang korporasi yang keji. Keheningan yang mencekam segera pecah, digantikan oleh suara Bu Rima yang tiba-tiba menggelegar ke seluruh penjuru rooftop yang mewah itu. Suara rekaman itu, yang diulang dengan kualitas jernih melalui sistem tata suara berteknologi tinggi, terdengar kejam, serakah, dan tak memiliki sedikitpun sentuhan seorang ibu. Setiap kata tentang tuntutan 51% saham dan ancaman memalsukan laporan keuangan mengalir deras, memantul dari dinding-dinding kaca gedung pencakar langit di sekitar kami. Aku hanya berdiri tegak di panggung, menyaksikan hasil karyaku. Para tamu undangan, yang tadinya sibuk mengobrol santai, mendadak membeku di tempat, dengan gelas champagne setengah kosong di tangan. Reaksi mereka sangat memuaskan, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan CEO muda kesayangan mereka menampar founder perusahaan lain di depan umum. Bukan sekadar drama keluarga biasa. Ini adalah corporate thriller yang dipentaskan di ketinggian 100 lantai. Aku melihat Bu Rima, yang baru sedetik lalu duduk dengan wajah penuh kemenangan, kini berdiri kembali dengan mata melotot dan kulit wajah pucat pasi. Bedak tebal yang ia kenakan tidak mampu menyembunyikan gurat kepanikan yang menjalar. Ia terlihat seperti boneka porselen yang tiba-tiba menemukan dirinya dilempar ke dalam tungku api. Tidak,
Itu bohong. Itu rekaman palsu. Matikan. Matikan, teriak Burima, mencoba menerobos kerumunan tamu untuk naik ke panggung. Ia bergerak cepat, tetapi gaun mewahnya yang terlalu ketat dan hak tingginya yang semampai justru menyulitkan gerakannya. Dalam upaya yang menggelikan, ia tersandung karpet merah, jatuh tersungkur di depan meja investor yang paling dihormati oleh ayahku. Aku hampir tertawa terbahak-bahak melihat adegan itu. Karma ini cepat sekali bekerjanya, pikirku. Reza sendiri? Ia hanya diam mematung di sampingku. Tangannya dingin dan gemetar. Seluruh darah seolah telah meninggalkan wajahnya. Pria yang tadi berbicara lantang tentang masa depan cinta kini berubah menjadi patung pengecut yang bahkan tidak mampu menatap mataku. Sikap diamnya ini, lebih dari suara rekaman manapun, adalah bukti paling otentik bahwa ia terlibat sepenuhnya dalam rencana busuk ibunya. Ia tahu persis bahwa ia adalah kaki tangan dalam upaya pemerasan korporasi ini. Aku kembali memegang mikrofon, menunggu hingga keributan yang disebabkan oleh Burima mereda. Dengan nada yang jauh lebih tenang dari suara heboh Burima, aku berkata, "Seperti yang Anda semua dengar, itulah doa istimewa yang diberikan calon ibu mertua saya pada momen sakral ini. Beliau tidak meminta restu, melainkan meminta kendali perusahaan. Dan, lebih parah lagi, beliau mengancam akan menyebarkan fitnah bahwa saya telah memalsukan laporan keuangan." Burima, yang baru saja berhasil berdiri, kembali berteriak. Suaranya serak dan penuh sumpah serapah, menuduhku sebagai penyihir licik yang menjebaknya. Aku membiarkannya berteriak, karena setiap kata histeris yang keluar dari mulutnya hanya menegaskan betapa berbahayanya ia dan betapa benarnya keputusanku. Aku tahu persis. Kebohongan yang paling keji harus dilawan dengan kebenaran yang paling mutlak. "Tenang, Burima. Tidak perlu panik," kataku. Kini suaraku terdengar sedikit menyindir. "Anda menuduh saya curang dalam laporan keuangan, yang mana tuduhan itu sangat serius di hadapan para investor ini. Baiklah, kita akan buktikan siapa yang curang dan siapa yang berintegritas." Aku memberi isyarat tangan ke arah Arka, yang berdiri diam dan tegak di dekat ayahku. Seketika itu juga, lampu-lampu utama meredup, dan layar LED raksasa di belakang panggung menyala terang. Semua mata tamu, yang tadinya tertuju pada drama Burima di lantai, kini beralih ke layar. Di sana terpampang sebuah dokumen digital yang sangat rapi dan kredibel, dengan kop surat resmi dan logo firma Creditabel, salah satu perusahaan audit terbesar dan paling dihormati di dunia. Dokumen itu adalah final audit report perusahaanku yang baru saja selesai. Di sana tertulis jelas dengan huruf kapital tebal, status kepatuhan keuangan, sangat baik. Tidak ditemukan adanya indikasi fraud atau malapraktik korporasi. Buku keuangan fintech telah divalidasi sepenuhnya. Tanggal laporan itu ditandatangani dan dicap resmi hanya 24 jam yang lalu. "Saya telah mengantisipasi tuduhan murahan ini," kataku, sambil menunjuk layar dengan alat penunjuk laser. 6 bulan lalu, begitu kecurigaan saya pada keluarga ini menguat, saya segera meminta tim audit independen dari Creditabel untuk melakukan audit mendalam. Ini buktinya. Anda semua bisa memindai kode QR yang tertera di sana untuk verifikasi langsung ke situs web mereka. Keterkejutan tamu kali ini bukan lagi karena drama, melainkan karena kagum atas kecerdasan dan persiapan matangku. Mereka, para investor yang hadir, kini tahu bahwa integritas perusahaanku berada di atas segalanya, dan ancaman Burima hanyalah gertakan kosong yang penuh kepalsuan. Tuduhan utama yang seharusnya menghancurkanku, kini berbalik menjadi bumerang yang menancap kuat di leher Burima. Burima terhuyung-huyung. Ia tidak lagi berteriak, hanya terdengar suara erangan tertahan yang memilukan. Senjata andalannya, fitnah korporasi, telah dinetralkan. Ia menatap Reza dengan tatapan yang penuh amarah dan tuduhan, seolah berkata, "Kenapa kau tidak bilang dia sepintar ini?" Sementara itu, Reza terus menunduk. Ia tahu permainan telah usai, tetapi ia belum tahu bahwa kekalahan ini baru permulaan. Aku memastikan mata semua orang, termasuk media bisnis yang hadir, telah mencerna laporan audit itu. Setelah keheningan sejenak, aku kembali berbicara. Suaraku kini kembali santai,
Seolah aku baru saja menjelaskan presentasi triwulanan biasa. Baiklah, hadirin sekalian. Integritas perusahaan telah terbukti. Sekarang mari kita beralih ke integritas moral pria yang hampir menjadi suamiku. Aku tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak menjanjikan kebahagiaan. Ancaman pemerasan adalah satu hal, tetapi pengkhianatan pribadi adalah hal yang lain. Kita akan melihat, siapa sebenarnya pria yang berdiri di sampingku ini. Pria yang kalian sebut sebagai menantu idaman, yang ternyata memiliki rencana pernikahan ganda. Aku kembali memberi kode kepada operator di belakang panggung, bersiap meluncurkan serangan pribadi yang jauh lebih menyakitkan daripada kerugian finansial. Suasana menjadi tegang lagi, kali ini bukan karena ancaman, melainkan karena rasa penasaran yang tak tertahankan. Babak baru pengkhianatan, yang melibatkan hati dan ambisi, baru saja dimulai. Aku memberikan isyarat pelan, dan seketika itu juga layar LED besar di belakangku berubah, menayangkan bukan lagi angka-angka audit, melainkan wajah Reza yang tersenyum lebar. Namun, ia tidak tersenyum ke arahku. Di sampingnya, berdiri seorang wanita cantik bergaun mewah, bukan aku, melainkan Elina, putri dari pemilik Grup Wiratama, salah satu pesaing terkuatku di sektor teknologi keuangan. Foto itu adalah foto pertunangan. Para tamu undangan terkejut. Kali ini kejutannya lebih personal dan memalukan. Ini bukan sekadar skandal perselingkuhan murahan di hotel. Ini adalah pengkhianatan korporasi yang melibatkan strategi ganda. Menikahi CEO untuk menguasai perusahaan A, sembari bertunangan dengan pewaris perusahaan B untuk mengamankan cadangan kekayaan. Reza, sang manajer investasi, ternyata benar-benar tahu cara mendiversifikasi risiko, bahkan dalam urusan hati. Aku membiarkan foto-foto itu bergeser otomatis di layar, menampilkan detail-detail yang menyakitkan. Reza sedang menyematkan cincin di jari Elina. Reza sedang berpelukan mesra di lobi hotel mewah di Singapura. Dan yang paling mematikan, undangan pertunangan resmi dari keluarga Wiratama. Tanggal yang tertera di undangan itu? Minggu lalu, persis saat Reza beralasan padaku sedang sibuk menghadiri rapat bisnis penting di luar kota. Semua kebohongan yang ia rajut, kini terurai menjadi benang kusut yang menjerat lehernya sendiri. Reza akhirnya tersentak dari beku kengeriannya. Mencoba meraih tanganku dengan wajah memohon. Anya, dengarkan aku. Itu salah paham. Itu hanya pesta bisnis. Elina hanyalah rekan kerja. Dalihnya, suaranya parau dan putus asa. Sungguh menggelikan melihat bagaimana pria yang pandai menyusun rencana jahat, tidak mampu membuat alasan yang sedikit lebih pintar saat tertangkap basah. Aku menarik tanganku dengan kasar, seolah menyentuh najis. Rekan kerja? Apakah? Rekan kerja. Menyematkan cincin permata ratusan juta di jari pasangannya. Reza? Apakah? Rekan kerja. Menulis janji pernikahan di kartu undangan yang sudah dicetak rapi oleh Grup Wiratama. Aku menatapnya lurus, menembus topengnya yang hancur. Kau tidak hanya menipuku, kau menipu semua orang di ruangan ini, termasuk ayahku, dan terutama para investor yang kau kira bisa kau bodohi. Bu Rima, di bawah sana, terlihat seperti sedang mengalami serangan panik. Matanya nanar menatap foto-foto mewah yang seharusnya menjadi miliknya. Ia tidak marah pada Reza karena berselingkuh. Ia marah karena Reza sebodoh itu sampai ketahuan. Aku membayangkan betapa kesalnya Bu Rima karena harus kehilangan kesempatan menjilat kekayaan dari dua sumber sekaligus. Perusahaanku dan Grup Wiratama. Aku beralih ke foto terakhir di layar. Sebuah tangkapan layar percakapan Reza dengan seseorang yang jelas-jelas adalah event organizer pertunangannya. Di sana tertulis, Reza meminta Yo untuk memastikan, acara di Jakarta, pernikahan kami, berjalan lancar sebelum dia fokus penuh pada acara di Bali, resepsi kedua dengan Elina. Humor tercipta dari ironi penderitaannya. Ia mencoba menjadwalkan dua pernikahan layaknya rapat kantor, dan kini, jadwalnya berantakan total. Jadi, Tuan Reza, kataku, suaraku kini mengandung sedikit kelelahan, bukan karena sedih, tapi karena muak. Rencana besarmu sangat jelas. Ambil saham perusahaanku di Jakarta, lalu tinggalkan aku dan nikahi pewaris Grup Wiratama di Bali. Sungguh skema yang efisien. Sayangnya,
Kau melupakan satu variabel. Aku, CEO dari startup teknologi, selalu menyimpan salinan digital untuk setiap data. Suasana di rooftop itu benar-benar hening. Hanya terdengar suara pendingin udara dan sesekali denting gelas yang tidak sengaja terjatuh di meja. Para tamu, terutama para eksekutif yang hadir, mulai berbisik-bisik, bukan karena terkejut lagi, melainkan karena jijik melihat taktik kotor seorang manajer investasi. Mereka semua tahu, di dunia korporasi, integritas adalah mata uang paling mahal, dan Reza baru saja membakar seluruh simpanannya. Aku melepaskan cincin pertunangan berlian yang melingkar di jariku. Cincin yang konon melambangkan cinta abadi. Aku menatap cincin itu sebentar, merasakan dinginnya batu yang indah itu. Bagi Reza, cincin ini mungkin hanya alat investasi. Bagiku, ia adalah simbol kebodohanku yang hampir saja kumiliki. Aku, Anya, dengan ini membatalkan pernikahan dan seluruh ikatan pernikahan yang telah disepakati. Umumku dengan suara lantang dan tegas, menutup babak ini. Aku tidak membuangnya jauh-jauh. Aku hanya menjatuhkannya tepat di atas ciuman Reza yang masih mencoba memohon di hadapanku. Cincin itu memantul pelan di dasi mahalnya, lalu jatuh berdenting di lantai marmer. Suara kecil yang mengakhiri sebuah drama besar. Seketika itu juga, Arka, CEO sekaligus pengacaraku, melangkah cepat ke atas panggung. Ia mengambil alih mikrofon dariku. Arka tidak perlu berteriak. Auranya sebagai seorang profesional hukum sudah cukup mengintimidasi. Hadirin sekalian, sebagai kuasa hukum non-eksekutif Nona Anya, saya mengumumkan bahwa Nona Anya telah resmi mengajukan gugatan dan laporan polisi terhadap saudara Reza atas dugaan penipuan, pemerasan, dan spionase korporasi. Bu Rima menjerit histeris, mencoba meraih Reza. Tetapi Reza hanya menatap Arka dengan mata kosong. Ini bukan lagi drama keluarga yang bisa diselesaikan dengan damai. Ini adalah masalah pidana dengan taruhan perusahaan miliaran. Dua petugas keamanan berbadan tegap, yang sudah disiapkan Arka, bergerak cepat. Mereka bukanlah pengawal biasa, melainkan petugas berseragam preman yang sangat terlatih. Bu Rima dan Siska diseret menjauh dari meja buffet mewah yang belum sempat mereka nikmati. Siska yang panik malah mencoba merebut ponsel salah satu wartawan untuk merekam drama ini, tetapi usahanya gagal dan ia malah tersandung. Mereka diseret turun dari rooftop yang megah itu, melalui lorong-lorong kaca yang tadinya mereka gunakan untuk berpose, kini mereka lewati sebagai pecundang. Aku menatap kepergian mereka dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini kupegang, kini terlepas. Pernikahan palsu ini telah kuakhiri. Reza dan keluarganya telah kehilangan kesempatan emas mereka untuk menjadi kaya raya, dan yang lebih penting, mereka telah kehilangan martabat yang tidak ternilai harganya. Drama telah usai. Kini, saatnya babak pembersihan dan konsekuensi hukum dimulai. Gerimis malam ibu kota menyambut keluarga Reza dengan kejam, seolah alam ikut menertawakan kemalangan mereka. Petugas keamanan yang disiapkan Arka tidak mengantar mereka dengan baik-baik, melainkan menyeret Bu Rima, Reza, dan Siska melewati lobi mewah hotel, tempat para tamu VIP masih menyesap minuman, lalu melempar mereka begitu saja ke trotoar jalan utama CBD Jakarta. Kontrasnya luar biasa. Dari puncak menara Gading yang hangat, kini mereka terdampar di kaki menara, basah kuyup di bawah lampu jalan yang dingin. Aku melihat pemandangan itu dari balik kaca rooftop, jauh di atas. Menyaksikan tiga sosok kecil yang kini terlihat menyedihkan. Bu Rima menjerit-jerit. Gaun mahalnya kini basah kuyup dan lepek, mencetak bentuk tubuhnya yang berantakan. Ia terus memaki, menuduhku penyihir jahat, tetapi suaranya yang melengking itu tenggelam oleh deru klakson taksi dan bisingnya lalu lintas malam. Siska, seperti biasa, yang pertama kali panik karena urusan duniawi. Ia sibuk mencoba melindungi tas tangannya, yang ku tahu palsu, sambil merengek mencari ponselnya untuk memesan taksi daring. Ia tidak peduli dengan kehormatan yang hancur, ia hanya ingin segera menghilang dari pandangan umum, apalagi setelah tahu banyak wartawan yang sudah merekam kejadian memalukan ini. Saat Siska berhasil meraih ponselnya yang basah dan mencoba memasukkan tujuan, transaksinya gagal. Ia mencoba lagi, menggesek kartu kredit suplemen yang selama ini ia gunakan untuk membeli pakaian dan perhiasan demi pamer. Lagi-lagi ditolak.
Ia membanting ponselnya ke aspal saking frustrasinya. Kartunya mati. Ini pasti kerjaan Anya si iblis itu, teriak Siska, menendang-nendang genangan air di trotoar. Dan ia benar. Sejam sebelum akad, Arka sudah memastikan semua akses finansial tambahan yang pernah kuberikan pada Reza dan keluarganya, termasuk kartu suplemen yang sering disalahgunakan Burima dan Siska, sudah kublokir permanen. Jeda humor. Aku hanya ingin mereka tahu, pesta buffet malam ini adalah makanan mewah terakhir yang benar-benar bisa mereka telan. Reza, yang paling tenang sekaligus paling hancur, hanya berdiri mematung di pinggir jalan. Setelan tuksedonya yang tadi gagah kini kotor dan berantakan. Ia tidak peduli lagi dengan kartu kredit atau Siska yang rewel. Dalam benaknya, ia pasti sedang menghitung total kerugian, perusahaan, kehormatan, dan yang paling parah, backup kekayaan dari grup Wiratama. Ia telah kehilangan 2 calon istri sekaligus. Aku tahu persis mengapa Reza dan Burima begitu terburu-buru menuntut saham perusahaan di pelaminan. Itu bukan hanya karena keserakahan, tetapi karena mereka harus menutupi lubang besar yang menganga. Reza bukan hanya manajer investasi, ia adalah penjudi berisiko tinggi yang hancur oleh kesombongan. Beberapa bulan terakhir, Reza dan ibunya menggunakan informasi sensitif dari komputerku, yang ia dapatkan secara ilegal, untuk melakukan perdagangan saham jangka pendek. Mereka bertaruh besar pada proyek yang mereka yakini akan gagal, berharap untung dari penjualan pendek. Namun, aku sudah mengubah strategi perusahaan dan proyek itu malah sukses besar, membuat prediksi Reza meleset total. Kerugiannya mencapai miliaran, dan batas waktu pelunasan utang pada perusahaan investasi swasta yang mereka pinjami uang jatuh tempo besok pagi. Mereka sudah menggadaikan satu-satunya aset berharga mereka, apartemen di kawasan Kemang, sebagai jaminan. Permintaan saham perusahaanku malam ini hanyalah upaya terakhir untuk mendapatkan dana segar guna menyelamatkan apartemen mereka sekaligus menutupi kerugian di bursa. Gagal. Total. Apartemen itu akan disita besok pagi, dan utang miliaran itu akan tetap melilit leher mereka. Reza tidak hanya mencoba merampok perusahaanku, ia juga mencoba menyeretku ke dalam kehancuran finansialnya sendiri. Di bawah, aku melihat Burima berhasil menghentikan sebuah taksi reguler yang usang. Setelah tawar-menawar yang alot, karena mereka harus membayar tunai sisa uang receh di dompet Reza, mereka akhirnya berhasil masuk. Pintu taksi itu tertutup, memisahkan mereka dari gemerlap lampu CBD yang menjanjikan kemakmuran, membawa mereka kembali ke realitas yang jauh lebih suram. Aku menghela napas panjang, membiarkan Arka mengambil alih panggung untuk menenangkan para tamu dengan pembicaraan tentang strategi bisnis triwulanan. Ayahku menghampiriku, memelukku erat, suaranya bergetar karena bangga dan lega. Beliau tidak marah karena pesta pernikahan ini hancur. Beliau bersyukur putrinya tidak jadi menikah dengan ular berbisa. Kau luar biasa, nak. Selalu selangkah lebih maju, bisik ayahku. Aku hanya tersenyum. Aku tidak merasa puas, hanya merasa dingin dan kosong. Pembalasan ini bukanlah tentang kepuasan emosional, melainkan tentang penegakan keadilan. Malam itu, saat para tamu mulai berpamitan dan suasana rooftop kembali hening, aku tahu keluarga Reza baru saja memulai perjalanan panjang mereka menuju karma yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi memiliki status, tidak memiliki pekerjaan, dan sebentar lagi, tidak memiliki tempat tinggal. Mereka telah menukar berlian yang mereka miliki, yaitu integritas dan kesempatan, dengan selembar kertas utang yang tidak akan pernah bisa mereka bayar. Aku menatap ke langit Jakarta yang kini dihiasi rintik hujan. Hujan itu seolah mencuci semua sisa-sisa kemunafikan dan keserakahan yang baru saja terjadi. Permainan besar telah selesai, dan para pecundang baru saja menyadari bahwa mereka harus meninggalkan Menara Gading. Perjalanan pulang dari rooftop Jakarta menuju apartemen mereka di Kemang terasa seperti perjalanan turun dari surga ke lumpur. Taksi usang yang mereka tumpangi berbau pengap dan bising. Begitu tiba di lobi apartemen yang seharusnya menjadi tempat berlindung, Reza, Burima, dan Siska tidak lagi saling memeluk. Mereka saling melontarkan kata-kata tajam penuh tuduhan. Burima menyalahkan Reza karena perselingkuhan yang bodoh itu, sementara Reza membentak balik, menuding keserakahan ibunya lah yang membuatku mengambil tindakan secepat itu.
Apartemen yang tadinya terasa hangat kini terasa dingin, seolah energi buruk telah menggantung di udara. Belum sempat Bu Rima mengganti gaunnya yang basah, bel pintu apartemen mereka berbunyi dengan nada yang panjang dan mengintimidasi. Bu Rima menyuruh Reza membuka pintu, berharap itu hanya tetangga. Namun, yang berdiri di ambang pintu bukanlah tetangga yang berbaik hati, melainkan dua orang pria berbadan besar dari firma private equity yang memegang surat penyitaan. Wajah mereka datar, tetapi tatapan mereka sangat jelas. Waktu kalian sudah habis. Reza hanya bisa menatap surat sita yang dicetak tebal itu, yang menyatakan bahwa karena utang perdagangan saham ilegalnya gagal dibayar tepat waktu, apartemen ini harus segera diserahkan sesuai perjanjian jaminan. Bu Rima menjerit histeris, jauh lebih keras daripada saat ia jatuh di panggung pernikahanku. Ia mencoba bernegosiasi, merengek tentang kemanusiaan dan martabat, tetapi para pria berbadan besar itu tidak peduli. Mereka sudah biasa menghadapi drama seperti ini. Segala kemewahan yang mereka kumpulkan, seperti sofa mahal, televisi layar lebar, bahkan koleksi tas Siska, kini harus dikemas cepat-cepat. Aku tahu, proses penyitaan itu sudah kuperkirakan dan memang sudah seharusnya terjadi. Mereka telah bertaruh dengan kekayaan yang mereka tidak miliki, dan kini saatnya mereka membayar. Jeda humor. Bu Rima yang tadi ngotot meminta 51% sahamku, kini malah sibuk memeluk panci keramik yang takut disita. Sebuah ironi tentang prioritas kekayaan. Siska, yang melihat barang-barang mewahnya diangkut, tiba-tiba memiliki ide. Ia berhenti menangis dan mengambil ponselnya yang retak. Kehancuran tidak berarti akhir dari drama. Bagi Siska, kehancuran adalah kesempatan konten yang sempurna. Jika mereka tidak bisa menang di ruang rapat, mereka akan mencari simpati di ruang publik. Di tengah kekacauan pengangkutan barang, Siska mengatur pencahayaan seadanya, menyuruh Bu Rima duduk di lantai yang kotor, dan mulai merekam video. Bu Rima, meskipun fisiknya hancur, aktingnya sebagai ibu yang terzalimi, ternyata cukup meyakinkan. Ia membiarkan riasannya berantakan, membuat air mata palsu bergaris hitam di pipinya yang pucat, menyempurnakan visual penderitaan. Narasi yang mereka bangun sangat keji, memutarbalikan fakta 180 derajat. Bu Rima menuduhku sebagai CEO yang tidak berperi kemanusiaan, menggunakan uangku untuk menjebak dan menghancurkan keluarga sederhana mereka. Mereka bilang aku berhalusinasi tentang pemerasan saham karena frustrasi dengan Reza, yang sebenarnya menolakku karena aku terlalu kaku dan haus kekuasaan. Siska ikut menimpali, menuduh Arka memalsukan bukti foto pertunangan Reza. Video itu diberi judul provokatif, "Kami korban CEO kejam yang gila kekuasaan." Video itu diunggah ke semua platform sosial Siska yang masih memiliki jutaan pengikut. Dalam hitungan jam, video tersebut meledak. Algoritma internet menyukai drama, terutama drama David melawan Goliat, si miskin yang dizalimi oleh si kaya. Para netizen yang tidak paham seluk-beluk audit korporasi dan spionase bisnis langsung larut dalam air mata buaya Bu Rima. Mereka melihat seorang ibu tua menangis di lantai dan seorang anak muda yang kehilangan segalanya. Kolom komentar dibanjiri dukungan bagi keluarga Reza. Aku mulai dituduh sebagai wanita jahat, si Ratu Es dari korporasi yang merusak hidup orang lain. Tagar yang mendukung Reza dan keluarganya mulai mendaki tangga tren. Pesta rooftopku yang tadinya berita positif, kini berubah menjadi lambang kesombongan yang patut dihujat. Aku tidak berada di rooftop lagi. Aku sudah di rumah, di ruang kerjaku, ditemani Arka yang terlihat sangat geram melihat serangan balik murahan ini. Arka ingin segera menghubungi tim hukum untuk menuntut pencemaran nama baik. Namun, aku menahannya. Tidak perlu panik, Arka, kataku, sambil memantau grafik viralitas video Bu Rima di salah satu monitor. Ini adalah reaksi standar dari penipu yang terdesak. Mereka tidak lagi punya kekuatan finansial, jadi mereka mencari kekuatan dari opini publik yang murah. Biarkan saja mereka mengumpulkan massa. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang kini lebih sering muncul di wajahku. Semakin tinggi video ini viral, semakin banyak orang yang akan menyaksikan kehancuran mereka saat kita meluncurkan serangan balik yang terstruktur. Mereka sudah memintanya. Arka, kini, saatnya kita beri mereka apa yang mereka inginkan.
kebenaran yang menelanjangi. Malam itu, saat Burima dan Siska akhirnya terpaksa meninggalkan apartemen mereka, berbekal beberapa koper penuh pakaian basah, mereka merasa sedikit lega karena berhasil memenangkan perang opini publik. Mereka lupa, aku belum memamerkan bukti terkuat yang akan membuat seluruh dunia tahu bahwa mereka bukan hanya penipu, melainkan juga pengkhianat dan pencuri data yang berbahaya. Fintechku selalu unggul dalam data, dan kali ini, data akan menjadi algojo terakhir mereka. Aku membiarkan video tangisan palsu Burima dan Siska beredar selama 12 jam penuh, cukup lama untuk mencapai puncaknya di seluruh lini masa media sosial. Tujuanku bukan mematikan kebohongan itu, melainkan mengumpulkan sebanyak mungkin penonton. Semakin banyak orang yang percaya pada drama mereka, semakin besar dampak dari kehancuran yang akan kuberikan selanjutnya. Aku tahu waktu terbaik untuk menyerang adalah saat musuh merasa paling kuat. Pagi itu, saat netizen masih ramai menghujatku sebagai CEO berhati batu, aku dan Arka sudah bersiap di studio mini di kantor kami. Atmosfernya jauh dari ketegangan, justru terasa tenang dan sangat profesional. Kami duduk di depan kamera, dengan latar belakang yang elegan, diapit oleh tim legal dan seorang ahli forensik digital dari perusahaan keamanan siber independen. Kontrasnya luar biasa dengan video Burima yang buram dan penuh drama histeris di lantai apartemen kotor. Tepat pukul 10 pagi, saat trending topik yang mendukung keluarga Reza mencapai posisi teratas, kami memulai siaran langsung. Aku membuka siaran itu dengan senyum kecil yang ramah, tanpa sedikit pun nada marah atau membela diri. Aku berbicara santai, seolah hendak menjelaskan produk baru perusahaanku, bukan menanggapi drama sampah. Terima kasih atas perhatian Anda semua pada pesta pernikahan kami yang viral, kataku, memandang lurus ke kamera. Namun, ada sedikit kekeliruan informasi di luar sana. Tuduhan bahwa saya menjebak calon suami dan keluarganya karena gila kekuasaan harus segera diluruskan. Saya bukan gila kekuasaan, saya hanya mencintai kebenaran, dan saya memiliki bukti yang akan membuktikannya. Aku kemudian menyerahkan panggung sepenuhnya kepada Arka, yang berbicara dengan otoritas seorang pengacara top yang tidak bertele-tele. Arka tidak menyajikan emosi, ia hanya menyajikan fakta. Di layar, Arka mulai menampilkan screenshot dari sistem keamanan perusahaanku. Ini adalah bom waktu yang sebenarnya. Nona Anya tidak menuduh tanpa dasar. Ini adalah data forensik yang diambil dari komputer saudara Reza. Jelas Arka, suaranya dingin dan tegas. Di layar, muncul metadata dari file-file internal perusahaanku yang sangat rahasia, lengkap dengan tanggal, jam, dan lokasi kapan file itu disalin secara ilegal ke flash drive pribadi Reza. Terbukti, Reza telah mencuri rahasia dagang, bukan semata-mata berselingkuh. Arka melanjutkan dengan menampilkan aliran dana yang ditransfer dari rekening Reza ke Bursa Efek, sesuai dengan transaksi perdagangan saham ilegal yang gagal. Bukti ini, digabungkan dengan dokumen utang yang sudah kami tunjukkan sebelumnya, membuktikan satu hal, Reza bukanlah korban, melainkan pelaku spionase korporasi yang bertujuan memeras perusahaanku. Jeda humor. Burima, yang sebelumnya menangis karena dituduh gila harta, kini terbukti gila harta, dengan bukti transfer bank yang sangat rinci. Dalam waktu singkat, seluruh narasi yang dibangun Burima runtuh menjadi debu. Para netizen yang tadinya bersimpati kini merasa ditipu mentah-mentah. Kolom komentar siaran langsungku dibanjiri permintaan maaf dan hujatan balik yang sangat pedas ditujukan kepada keluarga Reza. Tagar pendukung mereka lenyap, digantikan oleh tagar yang menuntut Reza dan keluarganya di penjara. Sementara itu, di kantor lamanya yang megah, Reza baru saja selesai menghadapi manajer HRD dan direktur utama. Arka tidak hanya mengirim bukti corporate espionage itu ke netizen, ia mengirimkannya ke kantor hukum Reza dengan tuntutan ganti rugi yang besar. Bagi perusahaan keuangan, seorang karyawan yang terlibat insider trading dan spionase adalah aib yang tak termaafkan. Reza mencoba membela diri, mengatakan itu urusan pribadi, tetapi direktur tidak peduli. Saudara Reza, Anda menggunakan data curian dari calon istri Anda sendiri, yang mana ini adalah pelanggaran kode etik dan pidana. Kami tidak mempekerjakan pencuri, kata direktur dengan jijik,
sambil melemparkan amplop berisi surat pemecatan dan tanpa pesangon. Reza keluar dari kantor itu, bukan lagi sebagai manajer investasi yang berwibawa, melainkan sebagai kriminal yang baru saja kehilangan status dan masa depannya. Di lift yang turun perlahan dari lantai atas, ia menatap pantulan dirinya yang hancur. Ia menyadari, hukuman finansial yang ia terima dari perusahaanku jauh lebih kejam daripada yang ia bayangkan. Ia kembali ke tempat persembunyian keluarganya yang baru, sebuah kamar sewa kecil dan lembab di pinggiran kota, karena apartemen mereka sudah disita. Di sana, ia disambut oleh Bu Rima dan Siska yang panik, karena ponsel mereka dibanjiri hujatan netizen dan panggilan dari penagih utang. Melihat ibu dan adiknya menangis histeris di atas kasur tipis yang bau apek, dan dirinya sendiri kini tanpa pekerjaan dan tanpa masa depan, Reza ambruk. Ia tidak lagi memiliki rumah, tidak lagi memiliki karir, dan tidak lagi memiliki martabat. Ia baru saja menyadari bahwa ia tidak hanya kalah dalam drama pernikahan, tetapi ia telah menghancurkan seluruh garis hidupnya sendiri. Pukulan telak dari dunia korporasi telah mengirimnya langsung ke level terendah dalam waktu kurang dari 24 jam. Kamar peta kecil yang kini mereka sewa terasa seperti penjara yang diselimuti bau apek dan lembab, jauh dari apartemen mewah yang baru saja mereka tinggalkan. Reza, Bu Rima, dan Siska harus berbagi ruang yang sempit, tempat di mana suara tetangga yang berisik dan lolongan anjing liar menjadi musik latar mereka. Kemewahan, uang, dan status, semua menguap dalam hitungan hari. Penagih utang tidak pernah tidur, dan teror panggilan serta gedoran pintu menjadi rutinitas baru yang menyiksa. Reza, yang tadinya terbiasa berbicara dengan para banker dan investor, kini harus bersembunyi di balik tirai lusuh setiap kali mendengar suara motor berhenti di depan kontrakan. Martabatnya sebagai pria terpelajar dan mapan telah terkubur dalam-dalam. Bu Rima, yang stresnya mencapai puncak, tidak lagi berteriak manja. Ia kini hanya bisa merengek dan menyalahkan. Ia menuduh Reza tidak becus mencari perempuan kaya dan menuduh Siska menghamburkan uang untuk tas-tas palsu. Mereka terjebak dalam lingkaran toksik, saling menyalahkan atas kehancuran yang mereka ciptakan bersama. Siska, yang sudah terbiasa hidup mewah dan malas bekerja, tidak tahan dengan kehidupan kelas bawah itu. Ia mencoba menjual sisa perhiasan imitasi dan beberapa barang palsu branded yang ia miliki di internet. Kecerdasannya yang terbatas pada fashion dan media sosial, membuatnya nekat mencoba penipuan online kecil-kecilan untuk mendapatkan uang cepat. Ia lupa, netizen yang ia tipu mungkin tidak sepintar CEO sepertiku, tetapi polisi jauh lebih pintar. Siang itu, saat Siska sedang asyik bertukar pesan dengan calon korban yang akan mentransfer uang, tiba-tiba 3 pria berpakaian preman, yang ternyata adalah polisi yang menyamar, masuk ke dalam kamar sewa mereka. Siska menjerit histeris. Ia ditangkap di depan ibunya, karena puluhan laporan penipuan online murahan yang ia lakukan telah menumpuk di kantor polisi. Kontrasnya sangat menyakitkan. Siska, dengan pakaian rumahan yang lusuh, diseret keluar dari kamar kotor itu, masih sempat berteriak memanggil ibunya untuk membelikannya pengacara mahal. Jeda humor. Aku membayangkan bagaimana Siska akan menjelaskan pada narapidana lain bahwa ia dipenjara bukan karena korupsi miliaran, melainkan karena menjual tas palsu seharga Rp200.000. Bu Rima, yang menyaksikan putri kesayangannya diseret, tidak lagi mampu berteriak. Tekanan darah tingginya yang sudah parah karena stres meledak. Ia ambruk ke lantai, wajahnya miring, dan bicaranya tercekat. Ia mengalami stroke ringan. Tubuhnya, yang tadinya penuh kesombongan, kini lumpuh sebagian dan tak berdaya. Saat Reza pulang setelah seharian mencari pekerjaan kasar yang menolak ijazah sarjananya, ia disambut oleh pemandangan kehancuran total. Siska sudah tidak ada, dan ibunya terbaring lemah di atas tikar tipis, tidak mampu bergerak atau berbicara dengan jelas. Bau obat-obatan dan pesing menguar dari sudut ruangan. Reza menatap ibunya, bukan dengan kasih sayang seorang anak, melainkan dengan kebencian yang mendalam. Ia tahu, semua ini berawal dari bisikan serakah Bu Rima di pelaminan. Ia meledak, menumpahkan semua amarah dan rasa frustrasinya di depan wajah ibunya yang lumpuh. Puaskah, Bu? Semua hancur. Aku benci dilahirkan dari rahim wanita serakah sepertimu, teriaknya.
Bu Rima hanya bisa mengeluarkan erangan tertahan dan air mata yang mengalir deras dari mata yang sehat. Ia mencoba meraih tangan Reza, meminta maaf, tetapi Reza justru mundur, jijik. Ia meninggalkan ibunya yang lumpuh sendirian di kamar gelap itu, memilih untuk tenggelam dalam keputusasaan di warung kopi pinggir jalan. Keesokan harinya, Reza benar-benar tidak punya pilihan selain meninggalkan kemeja rapi dan sepatu mengkilapnya. Dengan ijazah sarjana yang tak berguna, ia terpaksa melamar menjadi kuli panggul di pasar induk, pekerjaan kasar yang dulu selalu ia hina. Setiap pagi, ia memanggul karung beras seberat puluhan kilogram, dengan punggung yang pegal dan tubuh yang berkeringat. Ia telah menukar jabatan manajer investasinya dengan status kuli kasar, kehormatan istrinya dengan utang, dan rumahnya dengan kamar petak yang pengap. Kehidupan yang Reza dambakan dan yang ia coba curi dariku, kini berbalik menjadi neraka dunia yang ia ciptakan sendiri. Ia benar-benar sendirian, tanpa status, tanpa uang, dan tanpa martabat. Keringat dan debu pasar kini menjadi bagian dari aroma sehari-hari Reza, menggantikan wangi parfum mahal dan aftershave bermerek. Setiap hari, saat memanggul karung beras dan sayuran, ia terus dihantui oleh bayangan masa lalu. Ia teringat betapa mudahnya hidup ketika ia masih bersamaku, betapa enaknya makanan yang ia makan, dan betapa lembutnya perlakuan yang ia terima dariku. Dalam keputusasaan yang melilitnya, sebuah ide naif muncul di benaknya, memohon belas kasihan. Ia yakin, wanita sebaik aku, yang dikenal dermawan dan memiliki yayasan sosial, tidak akan tega melihat mantan calon suaminya hancur berkeping-keping. Ia percaya, pasti masih ada sedikit sisa cinta atau setidaknya rasa kasihan di hatiku yang bisa menyelamatkannya dari neraka ini. Dengan uang receh hasil memanggul barang selama 3 hari, Reza membeli kemeja bekas yang paling layak di pasar loak dan mencukur rambutnya yang gimbal. Penampilannya masih jauh dari kata rapi, tetapi ia merasa ini adalah pakaian terbaiknya untuk menemui seorang CEO. Ia pergi ke gedung perkantoran mewah tempat fintechku berkantor, sebuah menara kaca yang dulu ia masuki sebagai calon suami pemiliknya. Kini ia masuki sebagai seorang pengemis. Penjaga keamanan di lobi menyambutnya dengan tatapan curiga dan tidak ramah. Reza harus menunggu berjam-jam di luar, di bawah terik matahari, menahan lapar dan menahan malu. Ia melihat para karyawan fintechku yang muda dan bersemangat berlalu lalang, mengenakan pakaian rapi, tertawa santai, hidup di dunia yang kini terasa ribuan mil jauhnya dari kamar sewa apeknya. Akhirnya, di sore hari, saat jam kantor usai, aku muncul dari pintu lobi utama. Aku berjalan dengan anggun, mengenakan blus sutra yang elegan dan rok pensil yang rapi. Wajahku bersinar, jauh lebih cerah dan berwibawa daripada yang Reza ingat. Aku terlihat seperti wanita yang baru saja memenangkan perang besar dan memulai era baru kekuasaan. Reza langsung berlari, menerobos kerumunan karyawan yang bubar kerja. Ia menghadang langkahku, memaksaku berhenti. Ia tidak peduli dengan tatapan terkejut dari semua orang di lobi yang mungkin mengenali wajahnya dari berita viral memalukan itu. Baginya, ini adalah kesempatan terakhir. Anya, ini aku, Reza, ucapnya, suaranya parau, air mata langsung menggenangi matanya. Ia menjatuhkan dirinya, bersimpuh di kakiku, di atas lantai marmer yang bersih. Ia tidak pedalam ragu untuk merendahkan martabatnya. Aku salah. Aku bodoh. Aku sudah mendapat karmaku. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Ibuku sakit, Siska di penjara. Aku tidak sanggup lagi. Aku berdiri tegak, tidak mundur selangkah pun, tetapi juga tidak mengulurkan tangan. Aku menatapnya, bukan dengan marah, melainkan dengan sorot mata yang dingin dan penuh belas kasihan, tetapi bukan belas kasihan karena cinta, melainkan belas kasihan melihat sesama manusia yang sudah kehilangan arah hidupnya. Arka, yang sudah siap di sampingku, hendak maju untuk menyingkirkannya. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar Arka diam. Aku ingin menyelesaikan ini sendiri. Bangun, Reza, kataku, suaraku datar dan sangat tenang. Jangan permalukan dirimu lebih jauh lagi. Reza mendongak, matanya penuh harap yang menyedihkan. Kau memaafkanku? Kita bisa kembali seperti dulu. Aku akan menjadi budakmu.
Asalkan kau mau membantuku. Aku tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak memberinya harapan. Aku sudah memaafkanmu, Reza. Aku memaafkanmu sejak hari aku meninggalkan pelaminan. Aku memaafkanmu bukan untukmu, tapi untuk ketenanganku sendiri. Tapi untuk kembali? Tidak. Aku kemudian menjelaskan, dengan nada yang begitu lembut, namun sangat tegas, seolah sedang menjelaskan sebuah keputusan bisnis yang tidak bisa diganggu-gugat. Gelas yang sudah pecah tidak bisa direkatkan kembali tanpa melukai tangan yang memegangnya. Dan lagi pula. Aku menoleh sekilas ke arah Arka, lalu mengambil sebuah amplop kecil berwarna keemasan dari tas kerjaku. Amplop itu terasa mewah dan eksklusif. Aku menyodorkannya pada Reza yang masih berlutut. Tangannya yang kotor karena debu pasar gemetar saat menerima amplop itu. Ini adalah undangan, lanjutku. Suaraku penuh kemenangan yang sangat halus. Bukan undangan pernikahan. Ini adalah undangan untuk acara khusus perusahaan minggu depan. Di sana, aku akan mengumumkan restrukturisasi besar-besaran dan pelantikan CEO baru untuk salah satu unit bisnisku. Reza menatap amplop itu dengan bingung, lalu membuka kartu di dalamnya. Di sana tercetak namaku, sebagai pimpinan utama, dan di bawahnya, tercetak nama Arka, sebagai COO dan partner strategis yang baru. Kemudian, di bagian bawah kartu itu, dengan tinta emas yang elegan, terdapat tulisan kecil. Malam peresmian ini akan diselenggarakan bersamaan dengan pengumuman pertunangan resmi saya dengan Arka. Dunia Reza runtuh untuk kedua kalinya. Lebih parah daripada saat ia kehilangan perusahaan dan rumahnya. Harapan terakhirnya untuk kembali kepadaku, atau bahkan untuk sekadar mendapatkan simpati, musnah seketika. Ia menyadari, aku tidak hanya meninggalkannya, aku juga telah menggantikannya dengan pria yang jauh lebih pintar, lebih berintegritas, dan lebih setia. Pulanglah, Reza, kataku. Suaraku kini kembali penuh kelegaan. Urus ibumu. Itu ladang pahalamu yang tersisa. Jangan cari aku lagi. Kita sudah hidup di dunia yang berbeda. Aku melangkah pergi. Masuk ke dalam mobil mewah yang pintunya dibuka oleh Arka. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Reza yang masih bersimpuh di trotoar, memegang kartu undangan emas yang kini terasa seperti vonis mati. Ia meraung tertahan, memukulkan kepalan tangannya yang kotor ke aspal, menyadari bahwa pintu surga yang dulu terbuka lebar untuknya, kini telah ia kunci rapat-rapat dengan tangannya sendiri. Reza kembali ke kamar sewaannya dengan langkah gontai. Jiwanya terasa hampa setelah menyaksikan betapa sempurnanya dunia yang kini ditinggalnya. Kartu undangan mewah berwarna emas yang ia genggam kini menjadi simbol kekalahan dan penyesalan yang tak terperi. Ia melemparkannya ke lantai yang kotor, tepat di sebelah tikar tipis tempat Burima terbaring tak berdaya. Ibu Reza, yang kini hanya bisa mengerang dan menatap langit-langit, tidak tahu apa yang dibawa putranya. Namun, tatapan matanya yang tersisa memancarkan kesadaran yang pahit. Ia bisa melihat baju Reza yang kotor dan mendengar keputusasaan dalam setiap napas putranya. Ironi, ibu yang dulu merencanakan hidup mewah, kini harus menyaksikan penderitaannya di atas kasur yang bau apek, tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Reza tidak berbicara banyak. Ia kini menghabiskan waktunya dalam keheningan yang menyiksa, terperangkap antara rasa bersalah dan kebencian. Rasa lelah fisik akibat memanggul barang di pasar jauh lebih ringan daripada beban psikologis melihat ibunya yang lumpuh, hasil langsung dari keserakahan mereka sendiri. Ia hanya bisa membeli bubur murah dan obat-obatan generik. Uangnya tidak pernah cukup untuk membawa ibunya ke rumah sakit yang layak. Di tengah kegelapan kamar sewaan itu, Reza sering mendengar suara samar dari televisi tetangga yang menembus dinding triplek yang tipis. Berita yang ditayangkan seringkali menyinggung keberhasilanku, tentang peresmian kantor cabang baru perusahaanku, atau tentang talk show di mana Arka berbicara tentang integritas dalam bisnis. Semua itu menjadi penyiksaan yang berulang bagi Reza. Malam-malam Burima diwarnai dengan erangan pelan yang menyayat hati, seolah ia mencoba menyampaikan permintaan maaf yang tak akan pernah bisa keluar dari mulutnya. Ia mencoba meraih tangan Reza, tetapi tangan lumpuhnya hanya gemetar di udara. Reza biasanya akan menghindar, tetapi malam itu, entah mengapa, ia membiarkan tangannya digenggam.
Genggaman tangan Bu Rima sangat lemah. Namun Reza merasakan penyesalan yang mendalam. Ia tahu ibunya sedang mencoba mengatakan sesuatu. Mungkin tentang maaf, mungkin tentang cinta, atau mungkin tentang betapa ia menyesal mengajaknya dalam rencana pemerasan itu. Reza hanya menatap wajah ibunya yang miring. Wajah yang penuh dengan kerutan kepanikan yang terlambat. Reza tidak bisa lagi menahannya. Ia membiarkan air matanya jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena rasa lelah yang luar biasa. Ia lelah menjadi korban, lelah menjadi pelaku, dan lelah melihat konsekuensi dari kebodohannya. Ia adalah seorang manajer investasi yang pintar, tetapi keserakahan telah merusak semua kalkulasinya. Keesokan paginya, saat sinar matahari samar-samar menyentuh lantai kamar sewaan yang lembab, Bu Rima sudah tidak merespons lagi. Tangan Reza masih memegang erat tangan ibunya yang kini dingin. Tidak ada drama, tidak ada jeritan histeris, hanya keheningan yang mutlak. Ibu yang dulu ambisius dan gila harta, kini pergi tanpa membawa apa-apa, kecuali utang dan kehancuran bagi kedua anaknya. Reza mengurus pemakaman ibunya sendirian, sederhana dan tanpa dihadiri siapapun, kecuali beberapa tetangga yang hanya melihatnya dengan tatapan iba bercampur jijik. Siska tidak bisa hadir karena masih mendekam di penjara. Ia benar-benar sendirian, tanpa keluarga, tanpa pekerjaan, dan tanpa tempat tinggal. Kini, setelah semua drama usai dan semua konsekuensi telah dibayar, Reza tidak lagi mencoba mencari alasan untuk hidup mewah. Ia menerima takdir barunya sebagai kuli panggul di pasar. Ia menyadari, ini adalah harga yang harus ia bayar seumur hidup, melihat keindahan dunia dari kejauhan, sementara tangannya sendiri harus bekerja keras untuk makanan hariannya. Ia kembali ke pasar, memanggul beban berat di punggungnya, tidak lagi mencari cara untuk menghubungiku atau Arka. Ia hanya sesekali menatap ke arah gedung-gedung tinggi di CBD Jakarta yang menjulang angkuh, tempat aku memulai babak baru hidupku. Ia tahu, ia adalah hantu masa lalu yang tidak lagi kasat mata di dunia korporasi itu. 1 tahun berlalu, dan langit di atas Jakarta terasa begitu cerah, seolah alam ikut merayakan babak baru yang penuh ketulusan. Pernikahan keduaku tidak digelar di rooftop yang penuh intrik, melainkan di taman hijau yang asri dan privat, jauh dari mata media dan ambisi korporasi yang berlebihan. Ini adalah pesta yang intim, di mana setiap senyum dan pelukan terasa murni, tanpa ada ancaman atau rencana jahat tersembunyi. Aku mengenakan gaun putih yang lebih sederhana, tetapi entah mengapa, aku merasa 1000 kali lebih cantik. Kecantikanku kali ini berasal dari ketenangan batin, dari kepastian bahwa pria yang berdiri di hadapanku adalah pasangan hidup dan bisnis sejati, bukan predator yang bersembunyi di balik jas tuxedo. Aku melihat Arka, suamiku, menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh janji perlindungan dan rasa hormat. Pak Haris, ayahku, berdiri tegak di sisiku, matanya memancarkan kebanggaan yang sesungguhnya. Ia tidak perlu lagi khawatir putrinya akan jatuh ke tangan orang yang salah. Acara pernikahan ini terasa ringan, penuh tawa, dan yang paling penting, jujur. Tidak ada lagi drama histeris atau pengumuman tuntutan hukum, hanya ikrar suci yang lantang dan meyakinkan. Di tengah kebahagiaan itu, aku dan Arka juga merayakan keberhasilan perusahaan kami yang baru saja menyelesaikan proses IPO dengan sukses besar. Saham kami naik pesat, didukung oleh kepercayaan investor yang kembali setelah kami membuktikan integritas kami dalam drama pemerasan itu. Kekuatan kami kini bukan hanya finansial, tetapi moral. Setelah pesta selesai, aku dan Arka tidak pergi berbulan madu ke luar negeri. Kami langsung menuju rumah baru kami. Sebuah penthouse mewah di atas menara tertinggi di CBD. Rumah yang sama persis dengan yang dulu diminta Bu Rima secara paksa. Bedanya, rumah ini kubeli dengan uang keringatku sendiri. Dan kini, ia menjadi tempat kami membangun kehidupan yang jujur. Jauh di sudut kota, di tengah debu dan hiruk-pikuk pasar, Reza sedang menyelesaikan giliran kerjanya sebagai kuli panggul. Ia tampak lusuh, tubuhnya menyusut, dan kulitnya terbakar matahari. Rambutnya acak-acakan, matanya cekung, dan ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Ia hanya peduli pada uang receh yang bisa ia kumpulkan untuk membayar sewa kamar sempitnya.
Saat ia melewati jalan menuju kompleks perumahan elit, sebuah mobil hitam mengkilap melintas pelan di sebelahnya. Dari balik kaca mobil itu, ia melihat sekilas siluetku. Aku sedang tersenyum, berbicara santai dengan Arka di kursi kemudi. Mobil itu melaju mulus, membawa kami masuk ke gerbang kompleks yang dijaga ketat. Gerbang yang memisahkan dunia kami selamanya. Reza hanya bisa terpaku, memegang karung kosong di tangannya. Pemandangan itu, meskipun singkat, menjadi penegasan paling menyakitkan dari karmanya. Wanita itu, rumah itu, kebahagiaan itu, semua seharusnya menjadi miliknya. Ia menukar semuanya dengan keserakahan yang bodoh. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melintasi gerbang tinggi itu lagi. Ia membalikan badan, menyeret langkahnya yang berat, kembali ke kehidupan gelapnya yang tidak berujung. Ia tidak lagi merasa cemburu, hanya keputusasaan yang hampa. Ibunya sudah tiada, adiknya di penjara, dan ia sendiri adalah bayangan yang berjalan di tepi jalan raya. Ia benar-benar telah menjadi hantu masa lalu. Aku berdiri di balkon penthouseku yang baru, menatap cahaya kota yang berkilauan di bawah. Arka datang dari belakang, merangkulku dengan lembut. Aku menoleh ke arah jalan raya, di mana aku sempat melihat sekilas sosok pria kurus yang berjalan menjauh. "Kau sedang melihat apa, sayang?" tanya Arka. Aku tersenyum damai, membalikan badan dan memeluk suamiku erat. Aku tidak menyebut nama Reza. Aku hanya sedang melihat masa lalu yang sudah pergi. Arka, jawabku. Dan aku bersyukur, karena ia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Aku menarik Arka masuk ke dalam ruangan yang hangat, dan dengan gerakan perlahan, aku menutup tirai jendela kaca tebal itu. Suara bising dan hiruk-pikuk dunia luar seketika meredam. Di dalam rumah tanggaku yang baru, hanya ada kehangatan, kejujuran, dan janji untuk masa depan yang sukses dan bahagia. Drama telah berakhir, dan aku telah memulai hidupku yang sebenarnya.